Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 9 SMP, melalui video ini kita membahas soal-soal ujian akhir sekolah, khususnya mata pelajaran PPKN, yang mana sebentar lagi antum akan melaksanakan ujian UAS, ujian akhir sekolah. Dan melalui video ini Ustadz mengajak pada antum, mari kita sama-sama untuk menjaga kesehatan dan menjaga ibadah, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan jaga kesehatan, tidak keluar dari rumah dan tetap di rumah selama wabah virus corona ini masih ada. Dan mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan virus ini cepat berlalu dan menghilang di sekitar kita. Bila anak ustaz semuanya kelas 9A. Yang ustaz banggakan, kita masuk soal yang pertama. Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini berfungsi sebagai A. dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. B. petunjuk dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. C. prinsip hidup yang tinggi dan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. D. nilai luhur yang dipedomani untuk menghadapi persaingan era globalisasi. Silakan antum jeda panggilan dan dijawab. Antum jeda video ini dan antum jawab terlebih dahulu di buku latihannya sebelum kita membahasnya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah bagian A, yaitu Pancasila sebagai dasar negara ini berfungsi sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Soal yang kedua, Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila menjadi A. landasan politik bagi partai politik dalam kehidupan bernegara. B. norma hukum dalam mengatur hubungan dengan bangsa lain. C. sumber hukum negara Indonesia yang paling tinggi. D. petunjuk arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan dijeda dan dijawab. Ya, betul. Jawabannya adalah D. petunjuk arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soal yang ketiga. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pembubaran Badan Konstituante. Nomor 1. Nomor 2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. 3. Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. 4.
dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung sementara DPAS. Pertanyaannya, manakah dari penyertaan yang merupakan isi dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959? A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. Mohon maaf, ini tidak ada C-nya ya. Jadi B yang kedua itu adalah C-nya. C 1, 3, dan 4. D 2, 3, dan 4. Silakan dijeda dan dijawab. Ya, benar. Jawaban yang tepat itu adalah B 1, 2, dan 4. Pembubaran Badan Konstituante. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan dibentuknya Majelis Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Mantap kan? Ya. Kalau mantap, kita lanjut soal ke-4. Penerapan Pancasila pada periode tahun 1945 sampai 1950 dihadapkan pada beberapa pemberontakan yang terjadi. Salah satunya adalah pemberontakan D1 atau T2 yang bertujuan A. Mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam. B. Mengubah dasar negara Pancasila dengan paham komunis. C. Mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda. D. Mengoreksi pemerintah pusat pada saat dipimpin Presiden Soekarno. Silakan dijeda dan dijawab. Ya, jawaban yang benar adalah A. Mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam. Kita lanjut. Nomor 5. Tantangan dalam penerapan Pancasila pada masa reformasi saat ini adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Sikap dan perilaku yang termasuk menurunkan rasa persatuan dan kesatuan itu adalah A. Aktif dalam kegiatan organisasi partai politik untuk mengikuti pemilihan umum baik lokal maupun nasional. B. Melakukan demonstrasi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. C. Aktif menebar rasa kebencian dan perpecahan antar warga setelah dilaksanakan pemilu. D. Terlibat dalam berbagai organisasi kepemudaan dan mengekspresikan kemampuan diri. Silakan dijeda dan dijawab soal nomor 5. Ya, benar. Jawaban adalah C. Aktif menebar rasa kebencian dan pencegahan antar warga negara ke warga setelah dilaksanakan pemilu. Nah, ini adalah sikap dan perilaku yang termasuk menurunkan rasa persatuan dan kesatuan. Soal yang ke-6. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, diciptakan oleh negara. Nilai-nilainya digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Dasarnya merupakan hasil konsensus masyarakat. Ciri khas ideologi itu bersifat terbuka, ditunjukkan oleh nomor. Silakan dijeda dan dijawab. Ya, benar. Jawabannya adalah C, yaitu 1, 3, dan 4. Soal nomor 7.
Pancasila berakar dari falsafah bangsa, sehingga memenuhi syarat menjadi ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila itu mengandung makna bahwa A. Ideologi Pancasila berakar dari nilai-nilai yang dipasarkan oleh negara. B. Nilai dasar Pancasila bersifat tidak tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. C. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah dan pelaksanaannya disesuaikan dengan tantangan nyata. D. Pancasila senantiasa mampu berinteraksi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, jawaban yang benar adalah D. Pancasila senantiasa mampu berinteraksi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita lanjut soal nomor 8. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai-nilai dasar yang tertuang dalam kelima silanya. Salah satunya adalah nilai dasar kemanusiaan yang dapat diwujudkan dalam bentuk A. Sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. B. Sikap religius dan saling menghormati antara pemeluk agama dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. C. Cinta tanah air dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya. D. Menerapkan pola hidup sederhana, bekerja keras, berlaku adil dan menghargai karya orang lain. Ya, silakan dijeda dan dijawab. Soal nomor 8. Ya, benar. Jawaban yang tepat adalah A. Sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sama tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nomor 9. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Contoh sikap dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum adalah A. Membayar pajak pada waktunya. B. Partisipasi dalam pemilihan umum. C. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. D. Tidak memaksakan agama kepada orang lain yang sudah beragama. Silakan dijeda dan dijawab. Ya, jawaban yang betul adalah C. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Soal nomor 10. Pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di lingkungan sekolah merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang A. Sosial, B. Politik, C. Ekonomi, D. Pertahanan dan keamanan. Ya, silakan jeda dan dijawab. Ya, jawaban yang tepat itu adalah bagian B, yaitu dalam bidang politik. Baik, demikianlah pembahasan soal PKN untuk video kali ini. Kita bahas 10 soal dan kita sambung di video-video selanjutnya. Tugas antum adalah silakan antum jawab soal-soal berikutnya, itu soal nomor 11, dan insyaallah akan kita bahas pada minggu berikutnya. Soal 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sampai nomor 20. Tugas ini untuk kirimkan ke komentar di YouTube Ustadz Noki Al-Fatih atau dikirim ke grup PKN kelas 9A. Dan jangan lupa Ustadz describe